yang telah diberikan kepada yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Nikmatul iman Allah berikan kepada kita, nikmat Islam Allah tunjuk sama kita, nikmat Allah menjadikan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita meminta kepada Allah, tapi Allah jadikan kita umatnya Rasulullah. Bahkan Nabi Allah Musa cemburu pengen dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Tapi aku hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan Nabi Musa sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tetapi Allah memilih Nabi Musa menjadi nabinya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka tidaklah lupa kita shalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita dekat kelak di yaumil qiyamah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu janji Rasulullah. Ya, Rasulullah itu berjanji di dalam sebuah sabdanya. Rasulullah mengatakan, inna awlan nas fi yaumil qiyamah aktsarukum alayya salatan. Sungguhnya orang yang paling dekat, yang paling utama kelak denganku di hari kiamat, yaitu yang paling banyak sholawat kepada diriku, yaitu sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, duduk kita di majelis ilmu adalah kewajiban. Ya, Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi menukil satu hadisnya Rasulullah di awal muqaddimah daripada kitabnya Risalatul Jami'ah. Beliau mengatakan, talabul ilmi, Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Wajib bagi bapak-bapak, wajib juga bagi ibu-ibu. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain kita hadir di majlis salim, di sisi ini juga kita lagi menuju surga. Ini sesuai dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh jalan untuk menuju daripada ilmu, untuk menggapai daripada ilmu. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, maka salakallahu lahu tariqan ila jannah. Maka Allah akan berikan jalan bagi diri dia untuk menuju surga. Dalam riwayat lain, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah permudah bagi dia untuk jalan menuju surga. Alhamdulillah, ini taman daripada taman surga. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita daripada kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah karya daripada Al-Imam Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin, Allahumma amin, sampai daripada pembahasan faslun fi furudil wudu, sampai pembahasan faslun, pasal baru tentang menjelaskan tentang fardu wudu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, wudu ya adalah sesuatu yang mensucikan, dalam artian mengangkat daripada hadas yang ada di dalam diri kita. Hadas yang ada di diri kita ini ada hadas kecil, ada kalanya juga hadas besar. Kalau memang hadas kecil, berarti diri kita ini wajib wudu. Kalau hadas besar, berarti diri kita ini wajib untuk mandi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di saat kita berhadas kecil, kita disunnahkan untuk berwudu kalau memang belum masuk waktu sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat, nanti hukum berwudu bisa menjadi wajib. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bertanya, Bu, kalau kita bertanya sekarang Bapak, kita nanya hadas, apa itu hadas? Terlihat aku tidak.
Sebetulnya hadas itu tidak terlihat secara kasat mata zahir. Tetapi kalau kasat mata batin, bagi ahli la ilaha illallah, bagi ulama, bagi para aulia Allah, bagi para wali-walinya Allah, ketahuan ini fulan ada hadas, si A ini, si B ini lagi ada hadas, kelihatan ada hadas yang nampak di dalam diri orang tersebut. Kalau hadas kecil ada gelap sedikit di dalam hati, di dalam jiwanya, di dalam pribadi, daripada jiwanya itu ada gelap. Tapi kalau hadas besar makin gelap lah, makin gelap lagi. Inilah yang disebut dengan hadas. Adalah perkara yang tidak kejengoan bagi kasat mata yang lahir, tapi mata batin bisa melihat fulan ada hadas, fulana ada hadas, fulana kata hadas. Dia dalam keadaan berwudu, luar biasa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat daripada fardu-fardunya wudu, nanti kita di situ melihat daripada membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh telinga, mengusap telinga dan membasuh kaki. Lantas kalau kita bertanya, apalah daripada gunanya yang dibasuh cuma anggota tertentu? Kenapa tidak dibasuh seluruhnya daripada anggota daripada wajah? Yang pertama, kenapa kita diwajibkan berwudu saat kita pengen sholat? Pertama, sholat itu adalah munajatul Rabb, tempat kita munajat sama Allah. Kalau memang kita pengen munajat sama Allah, yaitu kita sholat. Berarti orang kalau lagi sholat, berarti dia sekarang lagi yunaji Rabbahu, dia sedang dari munajat kepada Tuhan. Maka kalau memang kita lagi munajat sama Allah, faqulibat tadhim li ajliha, makanya dianjurkan untuk bersih. Karena apa? Karena mau munajat sama Allah. Duduk kalau memang dia lagi lagi pengen sholat 5 waktu, masuk waktu zuhur mandi, masuk waktu asar mandi, masuk waktu maghrib mandi, isya mandi. Kenapa? Agar supaya betul-betul spiritnya itu full, biar dalam keadaan menghadap Allah itu jasad jasmaninya dan rohaninya juga nanti akan disiapkan dalam keadaan stamina-nya full 100%. Kalau memang tidak bisa, minimal dalam keadaan berwudu. Ya, kalau kita tanya, ngapo kalau wajah dibasuh, kalau tangan dibasuh, kalau kaki dibasuh, tapi kalau rambut diusap? Apa perbedaan membasuh sama mengusap? Kalau rambut cukup mengusap, tapi kalau wajah, tangan, kaki wajib dibasuh. Apa perbedaan membasuh sama mengusap? Perbedaan membasuh sama mengusap yaitu kalau membasuh harus ada sesuatu yang ngalir. Misalkan ada banyu, taruh ngalir. Nah, inilah yang disebut dengan basuh. Tapi kalau mengusap, nih, dibasahin, dipok-pok. Nah, jadi kalau kita membasuh wajah kita saat wudu, mbak banyu dicein di mana? Apalagi ibu-ibu make upan betul hati-hati, ada pas make up nih sago. Nah, makanya kalau memang ini wajib dibasuh. Kalau muka, wajah, tangan wajib dibasuh. Kalau kepala itu tidak wajib dibasuh, cukup diusap. Perbedaan tadi usap itu tidak harus ada yang ngalir. Mbak baju celupkan tangan, luskan sedikit di rambut. Inilah yang disebut dengan musah. Kenapa cuma rambut yang diusap? Dikatakan di sini bisa trihigoliban, karena rambut ini kebiasaannya ketutup. Kalau ibu-ibu apalagi bukan kebiasaannya ketutup, tapi wajib kalau ibu-ibu nutup daripada rambutnya di depan orang-orang yang bukan mahram. Ya, karena kalau kita nih, orang yang pengen sholat, pas sholat nutup tak rambutnya? Tutup pakai kopiah. Ada wajib tak pakai kopiah? Tidak wajib. Tapi ada itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena musab rambut, kalau rambut ini sering tutup, maka paling rendahnya bersuci yaitu musab, cukup musab. Contoh kita lagi memang sakit, kita ini sakit, tidak bisa mandi, maka kumbingin apa? Bekuras baik, paling tidak. Bekuras baik. Apa itu bekuras? Yo, minimal dibasahi dikit-dikit. Nah, itulah. Ini yang disebut paling rendahnya bersuci, yaitu apa? Musab.
Nah, dan rambut ini karena sering ketutup, apalagi Masya Allah, di antara budak-budak di sini yang ada yang tidak lepas daripada kopiannya ini. Ya. Kalau nak nganter ke sini, tidak lepas. Nak nyopir ke sana, tidak lepas. Maka Masya Allahnya, rambut ini tidak usah nak dibasuh nian. Kalau dibasuh nian juga, mungkin kalau ibu-ibu, rambutnya dibasuh. Lembab, kalau lembab airnya pakai daripada ini, bau. Kalau sudah bau, nanti ketumbian dan lain sebagainya. Makanya cukup diusah. Ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lantas kalau kita tanya, kenapa yang diususkan cuma wajah, tangan, rambut, kaki? Ini yang wajib di anggota wudu. Yang wajib ini 4 ini baik, tidak banyak. Kenapa di sini disebutkan? Karena li'annaha mahallu iktisabil khotoya. Karena 4 anggota tubuh ini tempat berdosa. 4 ini wajah, tangan, rambut, kaki, ini tempat berdosa. Tempat berdosa siapa? Tempat berdosa daripada Nabi Allah Adam alaihi salam, melakukan kesalahan Nabi Adam alaihi salam. Karena di sini dikatakan li'anna Adam masya ila syajarah fi rijlaihi. Saat Nabi Allah Adam digoda oleh istrinya untuk mengambil buah apa? Buah khuldi, Nabi Adam otomatis berjalan menuju pohon itu menggunakan kaki. Nah, kaki melok berdosa. Kaki melok dosa. Kalau kita menuju tempat haram, tempat perzinahan, tempat yang lain dan sebagainya, itu berjalan menuju ke kaki itu, kaki melok dosa. Pakai mobilnya melok dosa. Apa yang berdosa? Kaki dipertanyakan, dihisab oleh Allah. Apa mobil lah kau cari dengan nafkah halal, kau gunakan untuk yang haram? Nah itu dipertanyakan semuanya, dipertanggungjawabkan seluruhnya. Kemudian jalan menuju pohon, ya, buah khuldi tadi dengan kaki, kemudian metiknya watana ulahan dia di metik pakai apa? Pakai tangan lagi. Ini katakan oleh Imam Nawawi. Wa akala min habifamihi. Ya. Dan dia makan dengan menggunakan tangannya, ya. Dan dia makan tangannya dimasukkan ke dalam mulutnya, maka nanti ada namanya kumur. Ya, wa masara suhu wa rabaha. Dan kepalanya itu tadi waktu dia ngambil itu tadi kesentuh daripada daun dan yang ada di dalam buah daripada pohon yang buah khuldi tersebut. Maka ini yang dikatakan kenapa yang dibasuh daripada 4 anggota ini. Salah satu asbab hikmah yang dikatakan oleh para ulama. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita kembali ke furudul wudu. Furudul wudu itu belum. Kalau dia nak niatnya setengah dulu, nak kopeng dulu niatnya, boleh tak? Boleh. Bagian sini dulu, bagian aku nak kanan dulu. Seperti segala. Intinya kau basuh. Intinya daripada wudu itu. Tapi sunnahnya itu lagi pucuk. Niat ambil tangan macam ini. Disokkan. Ya, dari pucuk, ya, disokkan macam ini. Itu sunnahnya. Niat tak di sini. Nawaitu liraf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Maka kita bahas tentang daripada niat. Inilah waktu daripada niat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau cara kita niat itu ada 2. Kadang niat orang yang berwudu yang tidak memiliki penyakit, kadang niat wudu orang yang memiliki penyakit. Maaf. Penyakit yang disebutkan di sini adalah penyakit yang berhubungan dengan saat kita keluar terus. Maaf, apa namanya? Ibunya apa? Kemaluan kita ini keluar terus. Maaf, beser, ya? Beser. Keluar terus, netes. Ya, terus. Ya, namanya daimul hadas, orang yang beser. Nah, itu yang disebut dengan penyakit. Jadi, niat itu terbagi jadi 2. Kadang 6. Wudu ada 6. Yang pertama adalah an-niyah. Al-awwalu an-niyah. Yang pertama adalah an-niyat. Niat. Ya, seperti halnya sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini hadis luar biasa. Pondasi betul-betul di dalam Islam. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Kalau kita lanjutkan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda,
masalah daripada sahabatnya yang hijrah. Karena sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu tujuannya beda-beda. Ada tujuannya hijratuhu ilallah wa rasuli, hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Fa hijratuhu ilallah wa rasuli, kata Rasulullah, maka yang dia niatkan dapat. Ataupun lagi ada daripada sebagian sahabat hijrahnya bukan karena Allah sama karena Rasulullah, tapi hijrahnya karena dunia yusibuha, pengen dapat dunia yang hebat, yang lebih di kota Madinah. Ataupun awimra'atin yang kihuha, kata Rasulullah, ataupun di Madinah ada cewek cantik, pengen pengantin di Madinah. Ada wanita yang dia sukai dari Mekah ikut hijrah ke Madinah, tapi sama-sama hijrah. Yang beda kenapa? Niat. Kalau memang niatnya kalian untuk Allah dan Rasulullah, nanti kalau ada di situ dia mendapatkan cintanya di sana, itu namanya bonus. Nah, itu bonus. Itulah enaknya bonus, itu enaknya. Gampangnya luar biasa. Ya, kalau kita sudah niat dari Mekah, contoh kata Rasulullah, niat dari Mekah untuk nyari wanita di Madinah, maka niat itu dirapatkan wanita dan dunia. Tapi kalau niatnya Allah dan Rasulullah, wanita datang, kasih cinta datang, dan juga akan dunia Allah bentangkan bagi orang yang mengedepankan urusannya di dalam urusan akhirat. Di urusan akhirat paling depan, maka urusan dunia itu akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah emang kaidah sangat luar biasa. Kalau memang kita pengen ngejar dunia, akhirat tidak dapat. Tapi kalau kita ngejar akhirat, insya Allah dunia dah datang. Ini Allah yang mengatakan dalam hadis qudsi. Dunia, kata Allah, ini arti singkat. Dunia, kalau ada hambaku yang ngejar-ngejar kau, maka perbudaklah dia. Tapi sebaliknya, kalau memang dia tidak mau ngejar dunia, tapi ngejar diriku, kata Allah, maka kau yang menjadi budak orang yang menjadi hambanya Allah. Jadi mudah-mudahan kalau memang niat kita selama ini salah, Allah luruskan. Nah, ini enggak itu niat. Yang pertama adalah niat. Kapan waktu niat? Waktu niat awal ghasli juz'in minal wajhi, saat basuhan pertama daripada wajah. Saat kita ambil air bagaimana? Kita berwudu yang pertama kali. Kalau kita nak bahas dari awal sunnah, bahas awal sunnah, yang pertama jangan lupa siwak. Yang pertama siwak. Mungkin dikit ibu-ibu yang punya siwak, bapak-bapak juga dikit yang punya siwak. Yang pertama adalah siwak. Ya. Kata Rasulullah, kalau saya takut tidak memberatkan umatku siwak, nak ku kongkon setiap wudu sama setiap sholat pakai siwak. Tapi aku ini siang, takutnya mereka tumpul, takutnya mereka keberatan. Yang luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama siwak. Habis siwak, baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Ghazali bukan hanya Bismillahirrahmanirrahim aja, ditambahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Habis baca Bismillahirrahmanirrahim, cuci tangannya. Cuci tangan. Dan sampai pergelangan tangan, dicuci tangan, sampai pergelangan tangan, habis itu kumur. Saat cuci tangan niat, aku niat sunnah wudu. Pakai bahasa Indonesia ya, aku niat sunnah wudu. Cuci tangan, setelah cuci tangan kumur berapa kali? 3 kali. Setelah kumur 3 kali, istinsyaq. Istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung, disedot. Nah, kalau tidak biasa sakit, tapi insya Allah kalau udah biasa tidak sakit dan menyebabkan cerdas. Kita punya akal ini menyebabkan akal kita cerdas. Masukkan air dalam hidung. Sudah masukkan air dalam hidung, dikeluarkan. Bahkan saat kita kumur-kumur juga, itu sunnahnya sampai golasoh. Tenggorokan. Tapi kata Imam Ghazali, hati-hati kalau kita sampai tenggorokan ini lagi puasa. Kalau lagi puasa jangan sampai tenggorokan. Apalagi lah jam 12 siang nih. Sedangnya makanya kalau puasa jangan. Kalau puasa pelan-pelan, birip pelan-pelan. Nah, pelan-pelan kalau lagi puasa. Ini yang pertama. Habis itu baru cuci wajah, membasuh daripada wajah. Niat itu barengan dengan membasuh wajah. Niat itu berbarengan dengan membasuh wajah. Nanti kita jelaskan batasan wajah itu dari mana ke mana. Tapi sekarang
Pembahasan itu niat itu saat membasuh wajah. Dan sunnahnya membasuh wajah itu dimulai dari awal tumbuhnya rambut ini. Awwalu manabiti asy-sya'r. Pertama tumbuh rambut. Nah, di sini awal tumbuh rambut dari situlah. Nah, niat saat sentuhan pertama daripada air, sentuhan pertama, senggolan pertama daripada air, itulah niat. Seandainya senggolan pertama tidak niat, banyu sampai hidup, tidak niat juga, sampai mulut baru niat. Berarti yang kesuci itu dari mulut ke bawah. Kalau dari sini ke sini, suci belum? Belum suci. Ya, jadi niat itu dari mana? Itu siapa? Tisu. Ya, niat itu saat sentuhan pertama daripada wajah. Sentuhan pertama wajah, disitulah letaknya nih niat. Ya, jadi kalau niatnya tengah-tengah, berarti tengah-tengah ke bawah yang sudah disucikan. Tengah-tengah ke ujung. Nah, jawabannya lebih lebar. Kalau panjang sekilan cukup, tapi kalau lebar sekilan lebih. Nah, makanya luar biasa. Itu khususiyatnya Allah Subhanahu wa taala. Indah betul Allah menciptakan manusia ini. Padahal lebih lebar, tapi tidak terlihat orang mukanya itu lebar. Ini tidak terlihat. Walaupun kalau kita lihat mukanya kadang panjang maaf, seginya opal segi panjang itu opal. Tetap lebarnya lebih lebar. Itu masya Allah kuasanya Allah. Nah, memang luar biasa. Kalau kita melihat kuasanya Allah itu nambah iman gitu, nambah iman. Tapi kadang nambah iman itu tadi pas disebutkan, tapi pas buang majlis lupa lagi gitu. Nah, itu kadang ada, tapi ada yang ingat. Kalau niat orang yang tidak sakit, niatnya nawaitu raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala, atau nawaitu taharah lis-shalah. Nawaitu taharah lis-shalah. Apa? Saya niat bersuci untuk salat, atau nawaitul wudu lillahi ta'ala. Itu juga boleh. Nawaitul wudu lillahi, nawaitu fardhal wudu lillahi ta'ala, atau nawaitu ada'al wudu lillahi ta'ala. Jadi macam-macam banyak. Nah, li raf'il hadasil asghar boleh. Ya, atau taharah lis-shalah boleh. Apa mau niatnya di situ niat nawaitu fardhul wudu lillahi ta'ala boleh, atau nawaitul wudu boleh kalau memang dia tidak berpenyakitan. Kalau memang dia sakit keluar terus, maaf, dia punya air kecil itu keluar terus, dia punya air kecil itu keluar terus. Sekarang niatnya bukan niat daripada nawaitu lirafil hadasil asghar, bukan, tapi nawaitu istibahata fardhis shalah. Bagaimana? Nawaitu istibahata fardhis shalah. Salah satunya selain daripada keluar kencing terus, dan juga ibu-ibu ini lagi istihadhah. Ya, tahu istihadhah itu Bu? Istihadhah itu bagi wanita yang haidnya lebih dari 15 hari. Setelah 15 hari keluar darah masih keluar, itu istihadhah. Ataupun bagi wanita yang nifasnya melebihi jangka waktu 60 hari. Terus setelah 60 hari masih metu. Aku gitu. 60 hari masih metu. 70 hari masih metu. Kalau sudah batas masuk 60 hari, maka wajib sholat. Mandi tak? Mandi hadap sah. Tapi nanti pas wudu jangan nawaitul wudu liraf'il hadasil asghar lillahi ta'ala, jangan. Niatnya bagaimana? Nawaitu istibahata fardhis shalah. Nawaitu istibahata fardhis shalah. Artinya nawaitu itu saya niat. Itu kalau nawaitu nawaitu itu saya niat. Istibahata memperbolehkan, arti istibahata. Fardhi kefarduan, as-sholati sholat. Jadi nawaitu istibahata fardhis shalah. Mungkin di antara istri-istri kita atau ibu-ibu yang di sini ada yang pernah mengalami istihadhah. Sholat wajib. Kalau orang istihadhah itu sholat wajib. Bahkan kalau di situ puasa juga wajib dan lain sebagainya wajib. Nanti ada pembahasan khusus masalah daripada kitabul haid dan lain-lain. Insyaallah kita jelaskan detailnya, bukan waktunya sekarang menjelaskannya. Ya, sholat wajib. Niatnya pas wudu jangan niat nawaitu liraf'il hadasil asghar, tapi niatnya nawaitu istibahata fardhis shalah. Paham tuh? Sekarang kita paham?
Paham kalau kalau paham kita lanjutkan ke rukun yang kedua. Rukun daripada rukun yang kedua yaitu ghuslul wajhi, membasuh wajah. Rukun kedua yaitu membasuh wajah. Itu masuk rukun yang kedua. Ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Rukun yang kedua yaitu membasuh wajah. Yang mana? Kalau kita kembali ke wajah, batas wajah itu mana? Kalau kita tanya, kenapa disebut dengan wajah? Karena wajah ini disebut dengan wajah limuwajati indal kalam, karena berhadapan saat ngomong. Wajah itu sesuatu yang menghadap. Nah, ini wajah. Kalau ngomong pakai apa? Wajah. Nah, makanya disebut dengan wajah. Ini daripada kata bahasa Arab. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau batas wajah itu ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban wa akhiril lahya. Kalau panjang dari awal tumbuhnya rambut nih, awal tumbuhnya rambut di sini nih, awal tumbuhnya rambut di sini ya, sampai lahya. Nih, lahya nih, lihya, namanya jenggot ini. Lihya, bahasa Arab jenggot apa? Lihya. Kenapa disebut lihya? Karena tumbuhnya itu di antara dua tulang. Yang mana tulang ini namanya tulang geraham kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arabnya lahya, tulang sini nih. Batasnya dari awal tumbuh rambut sampai sini. Ini daripada panjang ukuran wajah. Tapi kalau lebarnya minal udhun ilal udhun, dari telinga ke telinga. Itu lebarnya daripada wajah. Dan ini masuk apa tidak? Telinga termasuk wajah atau bukan? Bukan, tapi sunnah dibasuh saat kita membasuh wajah. Dan ingat, perlu diperhatikan ini nih, ada kecil nih, tetelan kecil ya di sini ya, tengah-tengah ini. Ini kalau bisa pas wudhu diusahakan sangat biar masuk supaya betul-betul sempurna. Kalau memang kita basuh ini masukkan sedikit di sini. Yang bagus lagi, seluruh daripada telinga dimasukkan. Nanti kita bahas pembahasan tentang telinga, bahwasanya telinga itu walaupun di situ bukan termasuk fardu wudu, tapi kita membasuh telinga, mengusap telinga itu jumlahnya sampai 15 kali. Jumlahnya sampai 15 kali. Nanti kita jelaskan di saat daripada pembahasan daripada telinga. Ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bu, Bapak, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, ternyata wajah itu lebih panjang atau lebih lebar? Kalau kita tanya sekarang, lebih panjang atau lebih lebar? Lebih lebar wajah itu. Itu wajah. Memang yang terlihat di kasat mata wajah itu lebih panjang. Kalau tidak percaya, ini tangan. Kalau panjang sekilan cukup. Tapi kalau lebar, setengah, masih ada kurang dari situ. Nah itu, nanti boleh teka-teki bagi orang yang ada di majelis ini ngomong kayak lebih panjang, lebih lebar muka ini, wajah ini lebih lebar atau lebih panjang. Nah, inilah yang wajib dibasuh saat kita membasuh wajah, dari awal tumbuh rambut sampai dagu, dari telinga ke telinga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang dibasuh seluruhnya. Ya, bulu yang ada di rambut seluruhnya dibasuh. Mau tebal, mau tipis dibasuh, kecuali nanti kalau memang jenggot sama brewok. Jenggot sama brewok kalau memang betul-betul panjang, hukumnya tidak wajib sampai dalam sela-sela. Kalau memang panjangnya. Kalau macam ini sekarang pendek masih. Apa topik? Apa definisi yang pas pendek dan panjangnya jenggot itu tadi? Yaitu kalau memang kita duduk kurang lebih majlis tafatub, majlis ngobrol, itu kelihatan kulitnya. Nah itu tipis kejimaan, masih ada kulitnya, masih ada sela-selo. Nah ini yang disebut dengan tipis. Tapi kalau panjang tidak wajib sampai membasuh dalam-dalamnya.
Ini cuma jenggot sama berewok. Kalau kumis, basuh. Hati istilah kumis panjang. Dan ini khusus bagi laki-laki. Jenggot panjang sama berewok panjang tidak dibasuh. Ini khusus bagi laki-laki. Seandainya ada ibu-ibu jenggotan, ibu-ibu bewokan, basuh bu. Kenapa? Karena ibu-ibu yang jenggotan itu kemungkinan jarang ada, tapi nggak tahu di mana, apa di Indonesia, apa di luar negeri, wallahualam. Makanya kalau ada ibu-ibu beli penumbuh daripada pakai jenggotan, dia luar biasa, ibu-ibu jenggotan tebal, maka wajib basuh bu. Kenapa? Karena fitrahnya kesucian wanita itu dengan tanpa jenggot. Jadi jangan bu balik namanya jenggot. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau tebal liang tidak wajib dibasuh sampai ke jeru-jerunya, ke dalamnya tidak wajib. Tapi kalau tipis wajib. Nah sekarang tipis, aku wajib dibasuh ke dalamnya. Maka perlu diketahui, bulu yang ada di wajah ini jumlahnya ada berapa? 20 bulu ada. Ada 20 bulu jumlah yang ada di wajah ini. Yang pertama ghamam. Ghamam itu bulu yang ada di jidat ini. Apa namanya? Ada di jidat ini ghamam. Kalau kita lihat ada bulu di sini kita jidat. Yang boleh ngaco ada bulu Nah, bulu di jidat namanya ghamam. Kata ulama, kata sebagian mu'allif mengatakan bahwasanya orang yang nombor bulu di jidatnya ini daripada alamat daripada orang yang bodoh. Orang bodoh itu tumpuk bulu di sini. Jangan ngawasi sampai kanan kiri. Salah satu. Ini ghamam, namanya ghamam. Tapi kalau kita bahasa Indonesia apa namanya? Bulu kening, sampai bulu ini bulu makanya. Ghamam yang pertama. Yang selanjutnya hajiban, alis. Alis itu ada dua, ada alis kanan, ada alis kiri. Bu, jangan sampai nyukur alis itu, tak boleh nyukur alis itu. Jadi Allah sudah jadikan alis bagus, suntik dicukur habis. Kalau dirapikan baik boleh. Dirapikan baik bagus. Tapi kalau sampai dicukur habis, sehingga kalau dia ngaca-ngaca nak ke pasar lupa ngalisi, nah malu pula segam kecingonannya. Maka jangan dicukur daripada alis, jangan. Kalau memang sudah kecukur, sudah taubat sama Allah. Biar daripada kalau bisa usaha tumbuh lagi. Alis, 2 ekor, ada 3 kan? 1, 2, 3. Kemudian khadan, bulu yang ada di pipi. Bulu pipi kanan, bulu pipi kiri. Kalau kita kan bulu pipi kanan, bulu pipi kiri. Kalau bahasa Arabnya khadan, bulu yang ada di pipi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sibalan ini kalau memang ada, maaf, kalau ada orang yang kuning yang apa namanya? Yang ada ujungnya itu namanya sibalan Nah dari sini sedikit ini namanya sibalan. Sibalan ini tadi sibalan yang kanan sama yang kiri. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah 7 aridhah, bewok kanan sama bewok kiri. 7, 8, 9. Kemudian idaran itu jambang. Beda bewok sama jambang. Jambang itu yang selurusan sama ini. Yang selurusan sama telinga itu jambang. Kalau bewok dari ini ke bawah itu namanya jambang. Jadi berapa? 11. 12. 11 Nah itu 12. Kemudian ahdabul arba'ah, hudbun itu bulu mata. Bulu mata jumlahnya ada berapa? Bulu mata 4. Ternyata bagus ada itu selama ini 4 bulu mata. Masya Allah, 4 bulu mata. 11, 15. Betul tak? 11 tambah 4, 15. Luar biasa. Kemudian lihya, jenggot. Belum sebutkan jenggot 15, 16. Syarib, bahasa Arabnya itu syarib, kumis. Bahasa Arab minum apa? Syurbun. Minum syariba. Sudah meminum. Kalau ini syarib. Kenapa disebut syarib? Sama dengan kata minum dalam bahasa Arab, karena orang minum itu sampai kadang kena di sini. Nah, makanya disebut dengan syarib. Dan kemudian anfaqah.
Anfaqah ini, nah itu nih, bapak yang ada di sini. Nah, itu anfaqah namanya Pak. Itu anfaq, bukan jenggot. Yang ada di sini bukan jenggot, namanya anfaqah. Ya. Kemudian dua terakhir nafkatan. Nafkatan ini anfaqah, kadang di sampingnya ini ada bulu. Nah, ada kita jogor ya bulu di sini. Nah, itu namanya nafkatan. Dua, nafkah yang kanan sama nafkah yang kiri. Yang punya jenggot biasanya paham ini urusan ini. Nah, kakek kalau ibu-ibu belum paham, nanti boleh ditanyakan sama keluarganya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya.